Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Zuyan tiba-tiba menyeringai saat melihat Han Li hampir bungkuk karena beban 3 gunung. Dengan kilatan cahaya, dia menghilang dari tempatnya dan langsung menuju Jintong. Orang-orang ini sepertinya sudah mendiskusikannya sejak awal. Tujuan mereka adalah menghentikan Jintong melahap kehampaan. Ketika Han Li melihatnya muncul di belakang Jintong dalam bentuk hantu, ekspresinya menjadi dingin dan dia berkata, "Jangan khawatir. Jangan pernah memikirkannya." Sesaat kemudian, cahaya keemasan muncul entah dari mana. Pegunungan emas dengan bentuk berkelok-kelok turun dari langit. Tampaknya jatuh dari langit dalam sekejap. Zuyan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar dan langsung ditekan. Sosoknya terkubur di bawah pegunungan. Pasir tebal yang berisi kekuatan hukum waktu yang kuat segera melonjak dari segala arah dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Cahaya melintas di sekitar tubuh Zuyan, seolah dia mencoba melepaskan diri dari kekangan pasir ilusi. Namun, hal itu tidak berhasil. Pasir emas di sekitarnya seperti pasir hisap, perlahan menenggelamkannya. Tampaknya ada akar tipis yang menjulur dari segala arah, menjerat tubuhnya lapis demi lapis. "Tidak bagus," kata Zisan dalam hati, dan segera mundur ke belakang. Api tiba-tiba mengalir di langit yang gelap gulita. Hujan api dan meteor menembus kehampaan dan jatuh ke bawah. Di saat yang sama, auman binatang tiba-tiba terdengar. Han Li, yang telah tertimpa pegunungan selama ini, tiba-tiba meletus dengan cahaya, dan tubuhnya membengkak hingga lebih dari 100 kali ukuran aslinya dalam sekejap mata. Dia berubah menjadi Fin Celestial dengan 3 kepala dan 6 lengan, dan dengan satu serangan telapak tangan, dia menggulingkan 3 gunung di atas kepalanya. Aura kuat yang tak terlukiskan keluar dari tubuhnya, memaksa harimau Dong Li mundur. Han Li berdiri di udara dan mengalihkan pandangannya. Dia akhirnya melihat pria berambut putih yang telah dihadang oleh Zisan tadi. Orang itu saat ini sedang duduk bersila di kehampaan, dan lingkaran cahaya putih melayang di bawahnya. Di dalam lingkaran cahaya terdapat rune dan pola berbintang yang tak terhitung jumlahnya, dan ada aura hukum yang sangat aneh yang menyebar di atas lingkaran cahaya. Han Li belum pernah merasakan aura jenis ini sebelumnya, dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan 5 elemen, juga tidak ada hubungannya dengan jiwa. Dan di sini aku bertanya-tanya kemampuan seperti apa yang kalian miliki. Ternyata kalian hanya biasa-biasa saja. Han Li menatap mereka bertiga dan berkata. Ekspresi Zisan tidak berubah. Dia menoleh sedikit dan bertanya pada Meng Yuan, "Aku sudah menundanya begitu lama. Apakah kamu masih belum selesai?" Meng Yuan perlahan membuka matanya. Ribuan bintang terpantul di pupil matanya. "Baiklah." Perubahan pada perjamuan bodi akhirnya menyebabkan ekspresi Li Yuanjiu dan 7 penguasa pengadilan surgawi lainnya berubah menjadi serius. Dari awal hingga akhir, ekspresi Gu Huojin tetap tenang sambil terus duduk di kursi rodanya. Si Kong Yu, pengadilan surgawi dan alam iblismu sudah lama menandatangani aliansi, setuju untuk tidak saling menyerang. Sekarang setelah kamu membawa orang ke pengadilan surgawi, apakah kamu mencoba memulai perang baru? Leluhur Dao Baiyun keluar dari kerumunan dan bertanya dengan suara keras. Saat itu, untuk menjarah sumber daya wilayah iblis kami, pengadilan surgawi mengirimkan pasukan untuk menyerang wilayah iblis kami dan membunuh banyak anggota klan kami. Hari ini, kami akan membalas dendam. Raja Iblis berkata perlahan. Pasukan ras iblis di belakangnya meraung serempak, mata mereka memerah. Kebencian antara ras-ras di dunia sunyi dan pengadilan surgawi sedalam lautan. Tak perlu dikatakan lagi, ras-ras di dunia desolate memelototi para kultivator di kolam giok dengan kebencian yang luar biasa. Jika Baize dan yang lainnya tidak memberikan perintah tegas untuk tidak bergerak, ras di dunia sunyi pasti sudah kehilangan kesabaran dan menyerang.
Leluhur Dao Baiyun memandangi kumpulan tentara hitam di sekitarnya dan terkejut. Dia saat ini bertanggung jawab atas pengadilan surgawi. Urusan khusus perjamuan bodi dan penempatan pasukan pengadilan surgawi semuanya diatur olehnya. Kolam giok terletak jauh di dalam pengadilan surgawi. Setelah bertahun-tahun beroperasi, pengadilan surgawi telah menetapkan lapisan pembatasan yang tak terhitung jumlahnya baik di dalam maupun di luar, membentuk benteng yang tidak dapat ditembus. Dengan banyak leluhur Dao dan Dewa Surgawi Agung yang menjaga tempat itu, dia yakin tidak ada yang salah. Sementara itu, kuil samsara sedang menyerang alam abadi bumi tengah dari segala arah, jadi dia mengirimkan sebagian besar pasukan pengadilan surgawi untuk bertahan dari serangan kuil samsara. Sekarang karena tidak banyak penjaga di pengadilan surgawi, ras iblis dan roh sejati dunia sunyi telah menemukan celah dan muncul entah dari mana. Ekspresi leluhur Dao Baiyun jelek. Dia melirik orang-orang dari dunia keabadian sejati, dan matanya bersinar. Meskipun jumlah orang yang datang ke perjamuan bodi jauh lebih kecil dibandingkan dengan ras iblis dan pasukan roh sejati dunia sunyi, mereka semua adalah eksistensi terkemuka di dunia keabadian sejati dengan kekuatan luar biasa. Ada lebih dari 100 dewa surgawi agung, dan 3 leluhur Dao, termasuk Tuan sejati Changwu. Dalam hal kekuatan tempur kelas atas, pihaknya masih unggul. Memikirkan hal ini, hati cemas leluhur Dao Baiyun sedikit rileks. Dia berbalik untuk melihat Gu Huojin, menunggu instruksinya. Gu Huojin mengabaikan Raja Iblis dan Bai Ze, dan menoleh ke arah guru kuil samsara. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya dan meraih kekosongan. Beberapa ribu kaki di sebelah kanannya, ada kilatan cahaya di udara, dan telapak tangan emas raksasa muncul dari udara tipis. Ia meraih dengan kecepatan kilat. Itu adalah telapak tangan Kaisar Surgawi yang paling dia kuasai. Dengan retakan, kekosongan itu terkoyak seperti selembar kertas, dan sesosok tubuh terhuyung keluar dan jatuh ke tanah. Itu adalah guru kuil samsara. Guru kuil samsara, yang duduk di belakang ujung platform, bergoyang sedikit dan kemudian menghilang. Telapak emas raksasa tidak berhenti di situ. Permukaannya bersinar dengan cahaya keemasan, dan ia kembali meraih guru kuil samsara. Wajah guru kuil samsara setenang air. Cahaya merah tua menyala di permukaan tubuhnya, dan dia langsung menstabilkan tubuhnya dan meninju ke atas. Roda heksagonal berwarna merah tua muncul di atas kepalanya, berputar cepat dan mengeluarkan daya isap yang kuat. Jiwa roh semua orang di dalam dan di luar kolam giok bergetar hebat, seolah-olah mereka akan tersedot oleh roda heksagonal. Dalam sekejap mata, telapak tangan emas raksasa itu jatuh segera setelah roda heksagonal muncul, dan keduanya bertabrakan dengan keras. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan cahaya keemasan dan merah yang menyilaukan muncul dan menyebar ke sekeliling. Tetapi pada saat ini, kekosongan di samping guru kuil samsara muncul, dan 4 sosok muncul dari udara tipis. Mereka adalah Li Yuanjiu, Qirong, leluhur Dao Baiyun, dan sesepuh kurcaci. Cahaya emas, merah, putih, dan hitam bermekaran dari keempatnya, seketika membentuk perisai cahaya tebal 4 warna yang menyelimuti guru kuil samsara, serta ledakan cahaya keemasan dan merah. Perisai cahaya tampak tidak bisa dihancurkan, dan rune 4 warna yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya berdenyut seolah mendidih, tetapi tidak berbenturan satu sama lain. Ini sepertinya merupakan kekuatan supernatural gabungan, dan setiap bagian dari perisai cahaya dipenuhi dengan kekuatan penahan yang menyesakkan dan kuat. Tubuh guru kuil samsara menegang, seolah-olah gunung setinggi 1 juta kaki menekannya, dan menjadi sangat sulit baginya untuk bergerak. Cahaya keemasan dan merah tidak meledak, tapi terkurung di dalam perisai cahaya. Segera, mereka menjauh dan menyatu dengan rune 4 warna di dalam perisai cahaya. Serangkaian perubahan terjadi secepat kilat.
Baru sekarang kerumunan itu menyadari apa yang sedang terjadi, dan terjadilah keributan. Ketika Raja Iblis, Bai Ze, dan yang lainnya melihat pemandangan ini, tubuh mereka bersinar dengan berbagai warna cahaya. Gu Huujin mengalihkan pandangannya ke Chen Ruyan, yang berada di sampingnya, dan leluhur Dao Yinming. Matanya sedikit berkedip. Chen Ruyan mengerutkan kening, dan dengan sedikit gerakan, dia menghilang ke udara. Saat berikutnya, dia muncul di depan Bai Ze dan yang lainnya. Pria parubaya berjubah seputih salju, yang seperti es batu, muncul bersamanya. Rekan-rekan Daois di alam liar, aku tidak ingin bertarung denganmu. Tolong jangan paksa aku, kata Chen Ruyan dengan tenang. Saat dia berbicara, lapisan cahaya biru muncul di permukaan tubuhnya. Di kedalaman cahaya biru, samar-samar orang bisa melihat pintu batu biru kuno. Itu memancarkan aura kehancuran yang tak ada habisnya. Di balik pintu ada serangkaian ombak yang bergolak. Pada pandangan pertama, sepertinya tidak terlalu besar, tapi setelah diperiksa lebih dekat, orang akan merasakan bahwa pintu batu itu tiba-tiba menjadi sangat besar, meliputi seluruh dunia di dalamnya. Gelombang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya datang menghantam, menghancurkan satu gelombang menjadi debu, tanpa meninggalkan tulang. Inikah pintu segala perairan? Wajah Bai Ze, Yue Mian, dan pria botak itu sedikit berubah, dan mereka semua menghentikan langkahnya. Di saat yang sama, bayangan hitam berkedip di depan Raja Iblis. Leluhur Dao Yinming muncul begitu saja, dan begitu saja, dia berdiri di depan semua orang dari alam iblis. Mata Raja Iblis bersinar, dan dia terhenti. Namun, wanita gemuk berjubah putih yang mirip gunung di sisinya tidak berhenti. Dia tertawa dingin, lalu dengan kilatan cahaya hitam, sebuah gada berduri hitam besar yang bahkan lebih tinggi dari dirinya muncul di tangannya. Dia mengayunkannya. Gada berduri hitam itu membesar dan berubah menjadi bayangan hitam raksasa yang menyerang leluhur Dao Yinming dengan kekuatan membelah gunung dan membelah laut. Wajah Raja Iblis berubah, tapi dia tidak bergerak untuk memblokir. Leluhur Dao Yinming sebenarnya tidak menghindar, dan bayangan hitam dari tongkat itu menghantam tubuhnya dengan kuat. Dengan ledakan, tubuh leluhur Dao Yinming meledak. Namun, itu bukanlah darah. Itu adalah asap hitam yang memenuhi langit. Apa itu tadi? Wanita gemuk berjubah putih itu sedikit terkejut, lalu mendengus lagi saat dia keluar dengan tongkat hitamnya. Angin hitam liar muncul, berusaha menghilangkan asap hitam yang memenuhi langit. Namun, tepat pada saat ini, mata wanita gemuk berjubah putih itu tiba-tiba menjadi kosong, dan kemudian ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Dia menjerit kesakitan, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam semacam ilusi. Pada saat yang sama, dia dengan liar mengayunkan tongkat hitam di tangannya. Lapisan bayangan gada yang tak terhitung jumlahnya muncul, berubah menjadi angin hitam jahat yang menyapu area sekitarnya. Setelah melihat transformasi aneh ini, ketiga iblis leluhur Dao yang baru saja hendak menyerang semuanya terhenti. Wajah Raja Iblis merosot, dan dia melambaikan lengan bajunya. Udara di sekitar wanita gemuk berjubah putih itu beriak, dan riak yang tak terhitung jumlahnya muncul. Itu seperti permukaan air. Bayangan klub yang tak terhitung jumlahnya menyerang riak spasial, langsung tenggelam jauh di dalamnya. Bahkan tongkat hitam raksasa pun terperangkap di dalamnya. Wanita gemuk berjubah putih itu berusaha keras untuk menariknya keluar, namun sebenarnya tidak mampu melakukannya. Tidak hanya itu, riak spasial seperti air di sekitarnya dengan cepat menyebar, menutupi separuh tubuh wanita berjubah putih itu. Raja Iblis muncul di depan wanita gemuk berjubah putih itu, lalu mengetukkan jarinya ke dahinya. Ekspresi ketakutan di wajah wanita gemuk berjubah putih itu dengan cepat surut, dan matanya kembali jernih. Terima kasih atas bantuanmu, Raja Iblis, katanya penuh terima kasih, tapi dia masih terengah-engah.
Sepertinya kegilaan singkat yang baru saja dia alami telah menghabiskan banyak sekali energi mentalnya. Ketika Raja Iblis melihat kondisi wanita berjubah putih itu, dia dengan tenang melambaikan tangannya, menyebabkan ruang di sekitar mereka kembali normal. Wanita gemuk berjubah putih itu menoleh untuk melihat ke arah depan. Sosok leluhur Dao Yinming sekali lagi muncul. Dia tetap berdiri di tempatnya semula, seolah dia tidak bergerak sama sekali. Ini adalah hukum iblis surgawi, tingkatnya lebih tinggi dari hukum hati. Kamu adalah leluhur Dao iblis surgawi bertahun-tahun yang lalu. Finlord menatap leluhur Dao Yinming dengan penuh perhatian, mengucapkan setiap kata dengan hati-hati. Leluhur Dao Yinming tidak berbicara. Dia hanya berdiri diam, menghalangi jalan. Apa, leluhur Dao iblis surgawi? Wajah wanita berjubah putih itu berubah saat mendengar ini. 3 leluhur Dao iblis lainnya juga terkejut, namun wajah iblis lainnya terlihat kosong. Dewa sejati dari kolam giok juga tidak memahami kata-kata Finlord. Hanya True Lord Changwu, 2 Daovater lainnya, dan beberapa Daovater lainnya yang telah hidup dalam jangka waktu yang sangat lama yang memandang Daovater Yinming dengan takjub. Meng Gu adalah salah satunya. Tuan, siapakah Daovater iblis surgawi? Semua orang sepertinya sangat takut padanya, kata Yu Menghan lembut, merasakan suasana yang aneh. Daovater iblis surgawi adalah seorang Daovater dari masa lalu. Dia hidup dalam waktu yang sangat lama, bahkan mungkin lebih lama dari Autark di zaman primordial. Kekuatan hukum iblis surgawi sungguh aneh dan tak terduga. Dikatakan bahwa setiap kali dia memasuki pengasingan, jiwanya akan berkeliaran di surga, dan keinginannya akan berubah menjadi jutaan fragmen yang menembus berbagai alam untuk mencari kultivator yang cocok. Dengan menginfeksi pikiran mereka, dia dapat meningkatkan hukumnya. Banyak kultivator alam bawah menyebutnya sebagai iblis dunia lain. Meng Gu melirik Yu Menghan dan mengiriminya pesan mental, seolah takut orang lain akan mendengarnya. Jadi dialah yang menciptakan iblis-iblis dunia lain ini. Yu Menghan kaget. Setan dunia lain adalah duri bagi semua kultivator yang telah mencapai tahap Grand Ascension. Setiap kali mereka maju dalam kultivasi, ada kemungkinan akan muncul. Karena invasi mereka, banyak orang tewas. Tentu saja ini hanya rumor. Bisa jadi tidak benar. Namun, hukum iblis surgawi sangatlah menakutkan. Ia dapat dengan mudah menyerang tubuh seorang kultivator dan menyebabkan mereka mengamuk. Ia kemudian dapat melahap 7 emosi lawan untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Orang ini adalah iblis yang keluar masuk. Demi melahap 7 emosi, dia menghancurkan tidak kurang dari 1000 alam bawah. Dia bahkan menghancurkan beberapa domain abadi dari alam abadi sejati. Pada saat itu, penguasa pengadilan surgawi sangat marah dan mengirim lebih dari 10 leluhur Dao untuk memburunya. Setelah itu, dia menghilang tanpa jejak dan tidak pernah muncul lagi. Aku tidak percaya dia masih hidup. Sedikit ketakutan muncul di mata Meng Gu. Mungkin leluhur Dao iblis langit sudah lama meninggal, dan orang ini adalah orang lain. Dia mengembangkan hukum iblis langit dan mencapai alam leluhur Dao. Yu Menghan tidak takut dengan kata-kata Meng Gu. Itu mungkin saja terjadi. Namun, terlepas dari apakah orang ini adalah Daovater langit atau bukan, dia tetap sangat berbahaya. Sebaiknya kita menjauh sejauh mungkin darinya, kata Meng Gu. Dalam arai abadi 10 arah, Han Li memandang Meng Yuan dengan sedikit cemberut. Pada saat ini, seluruh tubuh Meng Yuan beriak dengan lingkaran cahaya putih. Kulitnya yang semula putih dan tanpa celah justru mulai mengecil dan mengecil dalam sekejap. Pola mirip kayu juga mulai terlihat di tubuhnya. Di saat yang sama, pakaian yang menutupi tubuhnya juga berubah menjadi gumpalan rumput layu dalam beberapa tarikan napas. Dalam sekejap mata, pria berbaju putih yang awalnya seperti anak kecil telah berubah menjadi orang-orangan sawah yang terbuat dari kayu dan rumput layu. Tatapan Han Li menyapu orang-orangan sawah ini.
Dia tidak tahu kenapa, tapi perasaan yang sangat aneh muncul di hatinya. Hukum nomologis macam apa ini, pikir Han Li dalam hati. Menurut legenda dunia, para dewa purba mampu berbicara dengan kehendak langit, dan kata-kata mereka menjadi ramalan. Aku penasaran bagaimana perbandingannya dengan hukum nomologis kutukanku. Meng Yuan, yang sudah berubah menjadi orang-orangan sawah, tiba-tiba membuka mulutnya. Suaranya terdengar agak tidak menentu. Begitu dia selesai berbicara, bola cahaya berwarna merah darah tiba-tiba menyala di telapak tangan kirinya. Hampir di saat yang bersamaan, Han Li merasakan sakit yang menusuk di telapak ketiga lengan kirinya. Ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa ketiga telapak tangannya telah tertusuk pada saat yang bersamaan. Darah mengalir keluar darinya. Han Li buru-buru mencoba mengedarkan kekuatan spiritual abadinya untuk memperbaiki lukanya. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa lukanya tidak hanya tidak sembuh, tetapi darah mengalir lebih cepat. Jangan cemas. Pertunjukannya baru saja dimulai. Selamat menikmati. Suara Meng Yuan yang tidak menentu terdengar lagi. Alis Han Li tiba-tiba bergerak-gerak. Di ketiga lengan kirinya, terdengar suara, "Ci," lagi, dan 3 lubang besar muncul dari udara tipis. Darah juga mengucur keluar, dan itu adalah situasi yang benar-benar tidak terkendali. Sejak pertama kali lukanya muncul, Han Li diam-diam mengedarkan seni pemurnian roh. Dia mendorong kekuatan indera ilahinya hingga ekstrim, dan memusatkan seluruh perhatiannya untuk mendeteksi apakah ada serangan tersembunyi di sekitarnya. Pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun. Apakah mungkin mengutuk orang lain sampai mati hanya dengan kutukan? Han Li bingung. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Bahu, suara Meng Yuan terdengar lagi. Mendengar ini, pikiran Han Li seperti kilat. Dia dengan cepat mengedarkan kekuatan bintang di tubuhnya, dan lubang misterius di bahunya menyala dengan cahaya putih yang menyilaukan. Itu seperti lapisan baju besi harta karun yang melindungi bahu kiri dan kanannya. Namun, tidak ada gunanya sama sekali. Bahu kirinya sekali lagi membuka lubang berdarah. Kulit Han Li sedikit merosot. Tubuhnya bersinar, dan dia kembali ke bentuk manusianya. Metodemu ini benar-benar sesuatu. Menurutku fisikku kuat, dan tidak boleh terlalu lemah. Bisakah kamu menjelaskannya kepadaku? Han Li melihat orang-orangan sawah di kejauhan dan bertanya. Ya, setelah kamu mati, aku akan menceritakan semuanya padamu secara detail. Selanjutnya, perut bagian bawah, dan akan lebih nyeri dari sebelumnya. Teman Han bisa menahannya. Haha, kata Meng Yuan sambil tertawa liar. Setelah itu, rasa sakit yang menusuk datang dari perut bagian bawah Han Li. Sebuah lubang berdarah setebal lengan anak kecil menembusnya, dan darah yang keluar langsung menodai pakaiannya. Kulit Han Li menjadi sedikit pucat, dan dia terhuyung mundur 2 langkah. Dia mencoba mengangkat lengan kirinya yang terluka, dan menemukan bahwa seluruh lengannya seperti batu timah yang diikatkan padanya, dan itu sangat berat. Sobat Han, kamu tidak perlu bersikap seperti itu. Cedera seperti ini tidak cukup membuat wajahmu pucat dan langkah kakimu tidak stabil. Namun jangan khawatir, masih banyak cara setelah ini. Anda perlahan bisa menikmatinya. Suara Meng Yuan terdengar, dan ada sedikit sarkasme di dalamnya. Sobat, kamu salah paham. Itu hanya teknik kamuflase tingkat rendah untuk menarik perhatian, kata Han Li sambil tersenyum, dan jari-jari lengan kanannya yang tersembunyi di balik lengan bajunya bergerak ke kiri dan ke kanan. 2 lampu pedang emas tidak mengeluarkan suara listrik apapun, dan secara diam-diam ditembakkan ke arah kepala dan punggung orang-orangan sawah. Sudutnya sangat rumit, dan kecepatannya sangat cepat. Sosok Zisan dan Dong Lihu tiba-tiba muncul di belakang orang-orangan sawah, dan mereka memblokir kedua pedang terbang itu. Seperti yang diharapkan, melihat aku terluka parah, kamu sebenarnya tidak terus menyerangku, hanya untuk melindungimu.
Sepertinya tubuhmu tidak bisa bergerak setelah kamu mengaktifkan teknik kutukan pembunuh ini. Tapi aku sedikit penasaran, mengapa kamu tidak menggunakannya di luar formasi? Bukankah itu sangat mudah? Han Li berkata perlahan. Formasi 10 arah 10.000 dewa dapat mengisolasi langit dan bumi, dan teknik di luar formasi juga akan diisolasi. Jika tidak, bagaimana formasi ini bisa menjebak Anda? Meng Yuan memberikan jawabannya secara langsung kali ini. Jadi begitu. Han Li mengangguk, dan niat membunuh di matanya tiba-tiba meningkat. 72 pedang Cloud Swarm bambu hijau yang melayang di sekitar Meng Yuan dan yang lainnya semuanya bersinar dengan cahaya pedang dalam sekejap, dan terbang ke arah mereka bertiga pada saat yang bersamaan. Zisan dan Dong Li Hu berdiri di depan dan belakang, melindungi Meng Yuan di tengah. Salah satunya mengangkat layar cahaya keemasan, dan yang lainnya layar cahaya api ungu. Mereka digabungkan menjadi layar cahaya berbentuk bola besar, dan melindungi mereka bertiga di tengah. 72 pedang awan bambu hijau terus berdering, dan berubah menjadi bayangan pedang petir bersilangan yang tak terhitung jumlahnya, mengelilingi seluruh layar cahaya berbentuk bola begitu erat sehingga setetes air pun tidak bisa melewatinya, terus-menerus menebas layar cahaya itu, tapi mereka tidak bisa memecahkannya dengan satu serangan pun. Meng Yuan, berhenti bicara omong kosong. Cepat bunuh dia, tegur Dong Li Hu dengan sedikit kemarahan di matanya. Silakan jika kamu bisa. Meng Yuan, yang sudah berubah menjadi orang-orangan sawah, mengutuk dalam hatinya, tetapi dia tidak mengendurkan tekniknya. Detik berikutnya, Han Li merasa hatinya seperti terbakar, dan dia merasakan sakit yang membara. Luka lain muncul, dan itu benar-benar melewati meridian jantungnya. Setelah serangan ini, keringat dingin perlahan mengucur di dahi Han Li. Ia menyadari bahwa bagian kiri tubuhnya sebenarnya mulai terasa sedikit mati rasa. Itu bukan jenis mati rasa yang disebabkan oleh kehilangan banyak darah, tapi perasaan bahwa darah, daging, tendon, dan tulangnya telah disegel oleh mantra, jadi dia tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual surgawi atau kekuatan bintangnya. Tidak baik jika ini terus berlanjut, Han Li bergumam, dan sebuah pikiran muncul di benaknya. 72 pedang Cloud Swarm bambu hijau langsung menghentikan serangan terus-menerus mereka, dan kembali ke wujud anak kecil. Setelah terbang beberapa saat di langit, gerbang petir surgawi yang megah muncul di 9 surga. Meng Yuan, cepatlah, bajingan itu sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres, desak Zisan buru-buru. Jangan terburu-buru, jika jarum lain ditancapkan ke dantiannya, dia hanya bisa menunggu untuk ditangkap dan mati. Meng Yuan hanya bisa mengerang dalam hatinya. Hukum kutukan adalah salah satu hukum yang bertentangan dengan Dao surgawi, dan biasanya tidak mudah untuk menerapkannya. Selain itu, sedikit kecerobohan akan menyebabkannya lebih mudah terkikis oleh Dao surgawi dibandingkan hukum lainnya. Saat dia berbicara, di perut bagian bawah tubuh, terdapat jarum transparan panjang yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Itu menunjuk langsung ke dantian, dan menusuk ke dalam jerami inci demi inci. Di saat yang sama, Han Li juga mulai merasakan sakit halus di dantiannya. Pada saat ini, gerbang surgawi formasi pedang surgawi anak roh pedang di 9 surga tiba-tiba terbuka, dan pedang petir besar yang terkondensasi dari ratusan naga emas menebas, langsung menuju ke Meng Yuan. Dong Li Hu mendongak, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat cahaya pedang itu benar-benar jatuh tepat pada celah antara dia dan tirai cahaya Zisan.